Halo Sobat Satu Rasa, kali ini saya ingin menceritakan sebuah film berjudul Si Pelajar dan Pak Henry. Ceritanya tentang seorang wanita muda bernama Ella yang mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya. Ia gagal dalam ujian kuliah, ujian mengemudi, bahkan dalam urusan cinta. Ella tinggal di kota kecil dan sedang bersiap mengikuti ujian mengemudi untuk kelima kalinya, tapi ia masih kesulitan lulus. Ia juga membantu ayahnya di toko, meskipun ia sebenarnya ingin pindah ke Paris dan memulai hidup baru. Keinginannya ini membuat ayahnya kecewa. Sementara itu, di Paris ada seorang pria tua bernama Henry yang tinggal sendirian. Anaknya ingin menyewakan salah satu kamar di rumah itu, tapi Henry sendiri tidak suka ada orang asing tinggal bersamanya. Saat Ella mencari tempat tinggal di Paris, ia datang ke rumah Henry. Di sana ia melihat ada piano, tapi tidak ada seorang pun yang boleh memainkannya. Ella menyukai rumah itu, tapi merasa Henry bersikap kasar dan sepertinya tidak ingin menerimanya sebagai penyewa. Henry pun mencari-cari alasan agar Ella tidak tinggal di sana. Setelah ditolak, Ella kembali mencari tempat lain. Di sisi lain, Ella terlibat hubungan rumit dengan pria bernama Arthur yang ternyata sudah menikah. Suatu hari saat bersama Arthur, ia tahu bahwa kamar di rumah Henry sudah berhasil ia sewa. Ini adalah langkah awal mewujudkan impiannya tinggal di Paris. Namun Arthur tidak terlihat senang dengan kepergiannya, dan itu membuat Ella kecewa. Setelah berpamitan dengan ibu dan adiknya, Ella akhirnya berangkat ke Paris. Sesampainya di rumah Henry, ia diberi sebuah buku berisi aturan-aturan tinggal di sana. Dan aturan pertama yang ditulis cukup unik. Dilarang memakai sandal Pak Henry. Malam itu, Ella tahu bahwa Henry tidak menyukai menantunya yang bernama Valerie. Henry bahkan menyebut Valerie sebagai wanita gila yang ingin memasukkannya ke panti jompo. Beberapa hari kemudian, saat sendirian di rumah, Ella tergoda untuk memainkan piano. Ia sebenarnya pernah belajar piano saat masih kecil, tapi sudah lama berhenti. Saat Ella mulai bermain, Henry marah dan menyuruhnya berhenti. Namun, Ella berhasil meyakinkannya agar tetap diizinkan tinggal. Masalahnya, Ella tidak punya cukup uang untuk membayar sewa. Setelah berpikir, Henry berkata bahwa dia tidak butuh uang. Tapi sebagai gantinya, Ella harus membantunya dalam satu hal. Membuat putranya, Paul, jatuh cinta padanya dan menghancurkan pernikahannya. Ella tentu saja menolak, tapi Henry menawarinya tinggal gratis selama 6 bulan jika dia setuju. Ella bingung dan akhirnya meninggalkan rumah Henry. Ia pergi ke sebuah bar yang sedang membuka lowongan kerja. Di sana ia bertemu seorang pemuda bernama Matthew dan langsung diterima bekerja. Keesokan harinya, Paul putra Henry datang ke rumah. Ia sadar ayahnya sering bicara buruk tentang dirinya. Paul membawa obat untuk Henry dan meminta Ella untuk menjaga ayahnya karena Henry semakin tua dan sakit-sakitan. Saat Henry pulang, ia malah mengejek Paul dan membuat Paul pergi. Tapi diam-diam Henry senang karena mengira Ella sudah mulai mendekati Paul. Ella pun mulai bekerja di bar sambil melanjutkan studinya. Meskipun ia merasa kurang pandai belajar, ia tetap berusaha. Ia juga mulai mencoba bersikap lebih ramah pada Henry. Suatu hari Henry mengundang Paul makan malam, dan Ella menyiapkan makanan untuk membuat kesan baik. Paul datang bersama istrinya, Valerie. Setelah berbincang dengan Valerie, Ella mulai paham kenapa Henry tidak menyukainya. Valerie adalah wanita yang sangat logis dan kaku. Meski begitu, Ella merasa cukup mudah bekerja untuk Henry dan mulai menggoda Paul perlahan. Paul yang pemalu merasa senang dengan perhatian dari Ella. Di antara obrolan mereka, topik piano pun muncul. Paul bercerita bahwa piano itu dulunya milik ibunya, istri Henry. Karena itu, Henry tak mau menjualnya atau membiarkan siapapun memainkannya. Percakapan ini membuat Henry dan Paul bertengkar. Setelah pertengkaran itu, Henry tiba-tiba meminta Ella memainkan piano. Saat mendengarnya, Henry menangis. Valerie ikut menangis, mengira Henry sedih karena tidak suka lagu itu. Tapi Paul menjelaskan bahwa Henry menangis karena teringat mendiang istrinya. Valerie yang tadinya bicara soal makanan jadi bingung, dan Paul merasa ini waktunya untuk pulang. Keesokan harinya, Ella pergi ke sekolah dan mengetahui bahwa dia gagal lagi. Dia menangis dan pulang dengan perasaan hancur.
Ia merasa hidupnya tidak berarti dan kehilangan arah. Beberapa hari kemudian, Valerie datang ke rumah Henry untuk mengambil barang-barangnya. Saat itu, Ella tiba-tiba sakit dan muntah mengenai barang-barang Valerie. Dalam kondisi lemah, Ella menangis di hadapan Henry dan Valerie, menceritakan kesedihannya bahwa ia tidak bisa pulang karena tidak mau bekerja di toko ayahnya. Henry lalu menyemangatinya untuk melakukan hal yang ia sukai. Ella mengaku bahwa ia dulu suka bermain piano, tetapi karena komentar buruk dari seorang guru dan tidak didukung ayahnya, ia berhenti. Didorong oleh Henry dan Valerie, Ella akhirnya menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Henry memujinya. Ella semakin penasaran tentang masa lalu Henry dan menemukan bahwa istrinya telah meninggal 30 tahun lalu karena jatuh dari jendela. Sejak itu, Henry hidup sendirian. Ella tertawa saat membahasnya, dan Valerie salah paham mengira Ella menyukai Paul. Setelah mendengar itu, Ella mencoba berbicara dengan Henry. Henry yakin Valerie hanya mencintai Paul karena uang. Tapi Ella tahu bahwa Valerie benar-benar mencintainya. Karena itu, Ella menolak tawaran Henry untuk menghancurkan pernikahan Paul. Ia bahkan menyuruh Henry untuk meninggalkan rumahnya sendiri. Keesokan harinya Ella kembali ke rumah, tapi saat sampai kamarnya telah diubah menjadi kantor. Kecewa, ia menelepon orang tuanya dan berpura-pura sudah meninggal agar tidak harus kembali ke Paris. Akhirnya, karena tak ada tempat lain, ia kembali ke rumah Henry. Dalam keterpurukan itu, Ella pasrah dan mulai menjalankan rencana Henry untuk mendekati Paul. Ia mulai bertanya pada Henry soal apa yang Paul suka dan tidak suka, lalu menggunakan informasi itu untuk menarik perhatian Paul. Paul mulai merasa mereka punya banyak kesamaan dan merasa nyaman bersama Ella. Ia tidak sadar bahwa semuanya hanya sandiwara. Lambat laun Paul mulai menyukai Ella. Ella pun berkata ingin menjalin hubungan dengannya, tapi karena perbedaan usia, Paul menolaknya. Ella merasa jijik dengan dirinya sendiri karena sudah terlibat sejauh ini. Tapi Henry berkata, begitu Paul benar-benar jatuh cinta, Ella bisa berhenti karena tujuan utama hanyalah menghancurkan pernikahan Paul. Beberapa hari kemudian, teman kerja Ella di bar, Matthew, berkata bahwa ia ingin ikut tur bersamanya. Tapi Ella tak tertarik. Ia justru mendekati DJ bernama Simon. Melihat itu, Matthew kecewa dan meninggalkannya. Hubungan Ella dan Simon mulai terjalin, tapi di saat yang sama, Paul juga menyatakan bahwa ia menyukai Ella dan ingin menjalin hubungan. Sekarang Paul yang mulai mengejar Ella. Ia bahkan menemaninya ke klub tempat Simon dan Matthew bekerja sebagai DJ. Di klub itu, Ella sadar bahwa Simon ternyata tidak serius padanya. Ia kecewa dan merasa hidupnya berantakan. Tapi Paul hadir dan menenangkannya. Malam itu, Paul merasa gembira karena mengira ia telah menemukan cinta sejatinya. Paul menghabiskan malam itu bersama Ella, membuat Valerie curiga. Ketika Valerie menemukan bukti perselingkuhan Paul, ia memutuskan untuk meninggalkannya. Rencana Henry berhasil. Namun 2 hari setelahnya, Paul tidak juga menghubungi Ella. Suatu malam Ella mengetahui bahwa Henry diam-diam telah mendaftarkannya ke London School of Music dan memperkenalkannya pada musisi terkenal. Tak lama kemudian Paul datang menemui Ella, tapi Ella menolak untuk kembali bersamanya. Dia berkata bahwa semuanya sudah berakhir dan sekarang dia telah menemukan pria baru yang seumuran dengannya. Paul sangat kecewa dalam waktu yang sama. Dia kehilangan 2 orang, Valerie dan Ella. Keesokan harinya, pengacara memanggil Paul ke pengadilan. Valerie mengajukan gugatan cerai. Hidup Paul terasa makin berantakan sampai malam harinya Valerie menelepon dan memberitahunya bahwa dia sedang hamil. Kabar itu membuat hubungan mereka pulih kembali. Paul merasa harapan kembali datang. Namun ketika Paul memberitahu Henry soal kabar bahagia ini, sang ayah justru tidak menunjukkan antusiasme. Henry bahkan mempertanyakan apakah anak itu perlu dipertahankan. Paul kecewa berat. Ia marah dan menegaskan bahwa Henry seharusnya bahagia bukan malah memperumit keadaan. Paul juga menceritakan soal kehamilan Valerie kepada Ella. Ella tersenyum dan berkata bahwa ia kini lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, ayah Ella mengetahui bahwa dia gagal ujian dan memintanya untuk pulang. Ella bimbang,
dan menceritakan hal ini pada Henry. Henry berkata bahwa seorang ayah tidak seharusnya mengambil kebahagiaan anaknya meskipun dia sendiri sedang melakukan hal yang sama pada Paul. Ella menyadarkan Henry soal hal itu. Di momen lain, Henry menghentikan Ella dari minum. Ia lalu mengaku bahwa kematian istrinya dulu disebabkan karena alkohol, entah karena mabuk berat atau jatuh dari gedung saat tidak sadar. Keesokan paginya, Ella bersiap untuk pulang. Paul dan Valerie datang menemuinya dan mereka bertiga menunggu Henry pulang. Saat Henry tiba, Valerie mengatakan bahwa ia mengandung anak Paul. Henry berpura-pura senang, tapi di dalam hatinya dia merasa hancur oleh semua drama yang terjadi. Kini waktunya Ella pergi, tapi sebelum itu Henry memberi nasihat terakhir. Jangan tunggu sampai tua untuk mewujudkan mimpimu. Ella pun berani menghadapi ayahnya dan menolak untuk pulang. Ia menyatakan bahwa ia ingin menjadi musisi dan akan tetap tinggal di Paris. Awalnya ayahnya tak setuju, tapi akhirnya dia sadar bahwa Ella memiliki tekad kuat seperti dirinya dulu. Setelah itu Ella tinggal di rumah Henry. Ia mulai mempersiapkan diri untuk ujian masuk sekolah musik, menciptakan lagu-lagunya sendiri, dan berlatih siang malam. Hingga akhirnya tibalah hari keberangkatan ke London. Henry yang kini merasa tidak lagi kesepian, mendukung penuh langkah Ella seperti dulu dia mendukung istrinya. Sesampainya di London School of Music, Ella mengikuti ujian dan berhasil melewati beberapa tahap. Tapi beberapa minggu kemudian, kabar duka datang. Henry meninggal dunia. Ella kembali ke rumah. Paul mengatakan bahwa Henry sempat sangat bahagia di akhir hidupnya karena bisa bertemu cucu pertamanya. Ella hampir mencapai impiannya, namun ia gagal di babak final ujian. Sebelum Paul pergi, dia menyerahkan rumah peninggalan Henry kepada Ella. Ia juga memberikan surat terakhir Henry. Dalam surat itu, Henry menulis bahwa dia telah menghapus semua dendam dan kekecewaan. Ia meminta Ella untuk tidak pernah menyerah. Ella pun bertekad untuk mencoba lagi. Ia mulai mempersiapkan diri menghadapi ujian berikutnya. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di lain waktu.